Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hakikat peserta didik yang beranggotakan Nindi Muhammad Rudiaji, Katas Anugrah Bakti, Arfatayana Puspita, Septi Setiawati. Langsung aja kita mulai ya. Konsep peserta didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Selanjutnya yakni kebutuhan peserta didik. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peserta didik diantaranya itu ada yang pertama kebutuhan jasmani, kemudian kebutuhan sosial, serta kebutuhan intelektual. Lanjut, kewajiban dan kode etik peserta didik. Kewajiban peserta didik yang pertama, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajar mengajar itu merupakan ibadah, dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. Kedua, peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Selanjutnya yang keempat itu tidak terlalu sering menukar guru atau gonta-ganti guru, dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru. Yang kelima, hendaklah menghormati guru, memuliakan dan mengagungkannya karena Allah, serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik dan sebagainya. Kemudian kode etik peserta didik. Yang pertama itu belajar dengan nilai ibadah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidiknya ataupun gurunya sekalipun ia cerdas. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Dan yang kelima, mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Inteligensi, bakat, dan potensi. Inteligensi dan bakat pada prestasi peserta didik. Inteligensi dan bakat tentu memiliki pengaruh besar dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan seorang siswa. Namun, hal ini tentu tidak menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan seorang siswa. Inteligensi dan bakat sangat mempengaruhi peserta prestasi akademik siswa, karena memiliki modal potensi yang memudahkan siswa tersebut untuk dapat memahami informasi dalam belajar sehingga dapat menghasilkan prestasi akademik yang tinggi dan optimal. Selanjutnya, potensi peserta didik. Potensi peserta didik adalah segala yang dimiliki anak untuk memungkinkannya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Potensi peserta didik ini setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, potensi peserta didik ini harus dikembangkan dengan cara peserta didik ini difasilitasi dan dibimbing oleh pengajar atau guru, konselor, dan lainnya dengan membentuk suatu kegiatan seperti intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian peran pendidik. Menurut Tejamara, peran pendidik agar bisa mengoptimalkan potensi itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah korektor, yaitu pendidik bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Koreksi yang dilakukan bersifat menyeluruh dan efektif sampai ke psikomotor. Kemudian yang kedua, inspirator. Pendidik menjadi inspirator bagi kemajuan belajar siswanya, petunjuk bagaimana belajar yang baik dan mengatasi permasalahan lainnya. Ketiga, informator. Pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, organisator. Guru mampu mengelola kegiatan akademis. Yang kelima, motivator. Guru mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Yang keenam, inisiator. Pendidik menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, fasilitator. Pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar. Yang kedelapan, pembimbing.
membimbing anak didik menjadi manusia dewasa baik yang mahir. Kesembilan, demonstrator. Jika diperlukan, pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang susah dipahami. Yang ke-10, pengelola kelas. Pengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif, yaitu interaksi antara guru dan murid untuk mencapai suatu tujuan. Yang ke-11, mediator. Pendidik menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif. Yang ke-12 adalah supervisor. Pendidik hendaknya dapat memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Yang ke-13, evaluator. Pendidik dituntut menjadi evaluator yang baik. Ya, itulah sedikit materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.